berbicara kepada kita masing-masing. Waktu kita bersiapkan 5 menit ke depan. Saya akan coba mengambil daripada teks bacaan yang sudah diberikan dari kita. Inti bacaan perikop dari ayat 7 sampai 13 tadi. Ada yang menambah pengetahuan kita tentang Allah. Kemudian mungkin ada yang menunjukkan kesalahan dan dosa. Kemudian menjadi hiburan nasihat untuk memperbaiki kelakuan kita. Kemudian mungkin memberi hiburan atau pemilihan berbeda. Selanjutnya mungkin bisa mendidik kita dalam benar. Dan selanjutnya mungkin juga akan memberikan penjelasan akan jadi. Silakan Bapak Ibu. Ini saya akan mengajukan pertanyaan refleksif ini saya cari di kamus bahasa Indonesia dan kamus. Artinya adalah aktif terus menerus gigih dan mempertimbangkan dengan sesama tentang segala sesuatu yang terjadi atau format tentang pengetahuan dengan alasan yang mendukungnya dan menuju pada suatu kesimpulan. Mungkin bisa kita ambil dari sana kerja untuk kita semua. Kira-kira dari bacaan kami yang menjadi pertanyaan dari kita bersama mungkinnya, apa yang sedang dipersiapkan oleh Yesus dan para murid dalam kisah yang seperti diceritakan dalam ayat 7 sampai dengan 13 tadi. Kita bebas berpendapat ya, ibu dan semua. Dan yang kedua mungkin terkait dengan perikop 7 atau ayat 7 sampai dengan 13. Pertanyaan yang mungkin terjadi, adakah perintah Yesus yang menggerakkanmu untuk berbuat sesuatu dari bacaan? Apakah ada perintah Yesus yang menggerakkanmu untuk berbuat sesuatu? Mungkin menurut saya misalkan apakah itu dengan kegiatan rohani kita, kemudian apakah mungkin dengan kehidupan berkeluarga kita, kemudian apakah kehidupan dengan bermasyarakat kita dari bacaan dari itu kita bisa ambil. Dan yang ketiga, mungkin dari bacaan tadi akan menjadi suatu pertanyaan. Adakah contoh dalam hidupku saat Yesus merasakan memberikan perintah? Tadi ada diperintahkan untuk Petrus dan Yohanes untuk mempersiapkan segala sesuatu. Mungkin dari situ bisa saya dengar. Ya, tetapi mungkin bukan kisah iman yang atau sejarah yang diulang lagi, tetapi apa yang kita rasakan saat ini dan apa yang kita lakukan juga. Mungkin itu yang menjadi pertanyaan refleksif.
Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah ada beberapa yang menurut kita dari sabda Tuhan yang kita sudah bacakan tadi, mungkin yang pertama yang mungkin saya akan sampaikan bersama, Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan supaya mereka dapat juga menerima Paskah. Sama seperti itu. Yang kedua, dalam kisah tadi disebutkan bahwa karena mereka tidak punya tempat tinggal, maka Petrus dan Yohanes menanyakan di mana mereka harus mempersiapkan semua. Juga dipertanyakan tadi harus mempersiapkan. Yang ketiga, lalu Yesus menjelaskan di mana dan bagaimana mereka dapat mempersiapkan. Tapi jelas tadi disebutkan, ya seperti itu. Setelah mengikuti instruksi Yesus, Petrus dan Yohanes menemukan sebuah tempat berupa ruang besar yang siap dipakai untuk pertemuan besar. Nah, itu masing-masing bapak dan ibu sekalian, tentunya apa yang menurut sesuai yang saya sampaikan tadi, ada beberapa poin yang saya ambil dari kalimat yang menyentuh dan seterusnya. Selanjutnya, yang poin B tadi kami sampaikan bahwa saya sampaikan adakah perintah Yesus yang menggerakkan untuk berbuat sesuatu. Nah, dari ayat 7 sampai 13 ada perintah yang bisa kita ambil untuk menggerakkan berbuat sesuatu. Misalnya melakukan hal-hal yang baik dan benar seperti kegiatan hari. Seperti itu ajaran Tuhan Yesus dari kita. Kemudian dalam kehidupan di tengah keluarga, berdoa bersama keluarga, memberikan teladan. Kamu kan sebagai bapak atau ibu yang baik dan benar untuk anak-anak dan keluarga. Juga sebaliknya sebagai anak harus menghormati orang tua dan saudara. Bisa terus. Dalam hidup bermasyarakat, itu terlibat dalam kegiatan yang dibawa daripada Romo Janto, ya, itu RT, Ibu RW, kecamatan dan kelurahan misalnya seperti itu dibawa. Kita akan lihat barangkali seperti itu yang saya kata habis yang hikmah dan seperti itu. Kemudian apakah contoh dalam hidup saat Yesus merasakan memberikan perintah bagi mengikuti yang setia, tidak murtad, ya. Kemudian kesediaan dalam mengikuti Yesus dengan mengikuti syarat-syarat sebagai murid, misalkan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Menciptakan relasi yang akrab bersama Yesus dalam doa yang kita lakukan setiap kali Eucharistia dan seterusnya. Nah, inilah yang saya coba menurut saya yang reflektif yang saya ambil dari yang kita baca. Itu undang kita barangkali seperti itu. Bapak, Ibu, Bapak yang terkasih, setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang reflektif ini,
Sekarang kita memasuki langkah yang selanjutnya untuk sharing iman kita tentang teks kitab suci. Barangkali bisa kita sharing kira-kira apa yang tadi, bahwa ada kata, kalimat, hal yang menyinggung, hal yang membuat kita berubah dan seterusnya. Ini mungkin yang bisa kita share dengan kita. Tetapi ada catatan lagi bahwa ini bukan cerita pribadi, ya. Tetapi kata atau kalimat yang ditemukan dalam pengalaman rohani berdasarkan kata atau kalimat tersebut. Sejauh mana kata, ungkapan atau kalimat kitab suci yang ditemukan atau menghubung kita sendiri kepada kita semua, Bapak Ibu. Kita menggunakan kata saya bukan kita, karena ini adalah pengalaman pribadi teman-teman. Silakan Bapak dan Ibu sekalian untuk sharing untuk kita dalam melalui ya. Silakan. Saya seringkali merasa malas untuk pergi misa ikut Ekaristi. Seringkali begitu, karena ya ada sesuatu yang kadang membuat saya itu kalau orang Surabaya bilang itu rasa-rasa, karena capek bangunnya, tidurnya kemalaman, terus bangunnya saya biasanya tuh selalu ikut misa pagi. Saya lebih merasa kayak misa pagi itu Tuhan belum kemana-mana lah, masih jadi bisa ketemu. Dan yang hadir biasanya kalau pagi itu sedikit lebih bisa menikmati. Karena ya pengaruh dari saudara-saudara seiman, sehingga kemalasan untuk pergi ke misa itu menjadi hilang, dan saya bersemangat untuk hadir dalam Ekaristi. Karena saya merasa kapan lagi saya bisa bersemuka dengan Tuhan kalau tidak dalam misa. Karena dalam doa-doa pribadi kadang pikiran ini masih jalan kemana-mana, meskipun kelihatannya menghadap lilin, menghadap salib, tapi sudah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, tapi pikiran ini masih jalan-jalan kemana-mana, terutama tentang hal-hal yang duniawi. Nah, ketika saya bermisa, saya merasa lebih bisa ngomong-ngomong sama Tuhan. Tentu untuk datang misa itu bukan hanya sekedar datang, tapi dengan persiapan batin yang betul-betul baik, sehingga ketika kita bermisa itu memang bisa komunikasi dengan baik. Dan setelah misa saya merasa ada kelegaan batin. Ya, kadang-kadang saya yang mengeluh ya dengan Tuhan. Kalau ada persoalan pada waktu misa saya mengeluh. Nah, setelah misa saya merasa bahwa persoalan itu merasa diberi jalan untuk menyelesaikan. Mungkin itu aja ya, nanti yang lain nggak kebagian.
Terima kasih. Saya itu merasa sepertinya kayak mau berjalan itu juga berat, seperti ada hambatan-hambatan. Tapi dengan seiring waktu kita merenung sebentar, berserah pada Tuhan, sepertinya ada jalan. Oh, kamu sini, kamu begini. Jadi rasanya itu untuk hambatan-hambatan itu bisa terlewati dengan tuntunannya yang kita sendiri nggak tahu dari mana. Tapi saya percaya itu mungkin jelas dari Tuhan yang mengutus Roh Kudus untuk memberikan jalan untuk menyelesaikan permasalahan yang saya alami. Kemudian di hari-hari yang akan datang, saya selalu akan teringat apabila kita selalu berserah dan memohon, niscaya untuk kesulitan dan istilahnya yang memberatkan, hal-hal yang memberatkan masalah itu selalu saya senantiasa mendapatkan jalan dan mendapatkan penerangan yang saya sendiri tidak memikirkan ini gimana kok bisa begini. Selanjutnya kita senantiasa berserah dan tetap memohon yang bimbingannya. Terima kasih. Dengan ayat-ayat ini ya, dengan pribadi yang mengusahakan diri ya. Siapa? Koko, Faisal. Laki-laki. Ya, hari yang ini profesi ada cocok di Yesus terasakan memberikan diri saya. Sekarang ini saya sudah beberapa tahun tinggal di sini, baru hari ini saya gabung di lingkungan. Jadi udah baru gabung. Dari tantangannya itu teman-teman saya ada di Maria kan, tetangga juga kan, juga ya orang lama, tapi baru niatnya baru hari ini ya WA itu sorry ya nggak bisa join, anakku sakit gitu kan. Sebenarnya secara ini kan mau surut aja semangatnya mau join di sini, ternyata nggak juga ya akhirnya berangkat aja. Berarti ya memang Tuhan bekerja di diri saya. Jadi saya juga nggak enak juga kan aktif di paroki tapi nggak pernah muncul di lingkungan. Jadi ya saat ini benar menggerakkan hati saya. Dan kalau misalnya kalau profesi saya lain ya, kalau saya untuk tugas harian saya gabung di PSA kan. PSA itu sebenarnya pelayanan yang nggak sulit sih, gampang aja jadi rektor, dan tugas satu atau minggu. Jadi yang kali sebulan yang berat adalah di tugas harian. Itu kami semua punya kesibukan masing-masing. Saya pun merasa kayaknya nggak sanggup gitu jalanin tugas harian itu. Harus kerja, dulu masih kerja, harus kerja, gimana ya, anak-anak di sekolah, suami berangkat kerja, saya harus siapkan semuanya pagi-pagi, saya harus jalani tugas rektor seharian. Tapi ternyata semua dijalani ya bisa gitu, sampai kantor lebih pagi, bisa di kerjaan di banyak waktu. Terus ya sudah semuanya bisa aja ya, sebenarnya asal niatnya baik ya, niatnya memang untuk melayani Tuhan dan umatnya, pasti jalannya ada aja. Pokoknya itu bukan tantangan, jadi semakin apa ya, semakin rendah hati. Itu tadi saya bilang di rektor itu nggak ada tantangannya, nggak ada yang sulit. Tugas pelayanan rektor itu
apa ya? Di misa tugas misa harian itu adalah bukti kami membuktikan, memurnikan bahwa ini loh, tugas seperti ini yang harus dijalani itu. Segala tantangan ego, lebih pada ego dan memiliki waktu itu yang tantangannya di situ gitu. Itu sih refleksi saya. Saya memang tidak terlalu ini ya, untuk kehidupan sehari-hari itu saya banyak bersyukur, banyak dibantu Tuhan. Kalau menurut saya setiap hari saya selalu banyak tantangan, tidak di pekerjaan atau tapi saya bersyukur selalu ada jalan dari Tuhan. Saya juga dengan adanya pandemi itu juga berterima kasih karena setiap hari bisa misa online. Kalau biasanya kan dulu mau misa harian tidak bisa, tidak ada waktunya. Setelah ada pandemi itu malah bisa misa online. Mungkin sampai sekarang itu kalau untuk ke gereja masih belum, pagi masih belum ada waktu. Jadi bisanya online misalnya. Sampai lagi ya kontennya. Saya kira kalau dari saya yang terkontrol saat Yesus merasakan kita cinta ini. Sesuatu dari sekian dalam minggu Yesus yang bisa salah dulu dari benar minggu saya ini juga saya kira termasuk dia. Ya dan lagu ini kan tidak mengikuti kebiasaan lama Yesus dari susah dan dia sabar yang sakit. Mungkin Pak Marto ada kesaksian. Pak Marto Saya tadi sebelum perintah pada ini butuh apa dihitung kedua tadi itu belum ada. Saya dulu. Sampaikan Pak Agus. Bagi saya kisah ini merupakan kisah yang sangat spektakuler. Di mana Yesus membuat suatu acara terhadap para murid, sehingga mereka sudah bermanis sekali bahwa dia akan mengumpulkan dengan yang tukang beli, akan mengumpulkan seorang yang punya rumah besar, nanti akan bersiapkan guru akan meminta begini belakang dan seterusnya. Dan apa biasa sekali Yesus ini bisa mengingatkan orang ya, bahwa saya akan bertemu dengan tukang beli, saya akan bertemu dengan rumah besar, dan dia akan menyiapkan untuk ibu saya. Itu sangat luar biasa. Jadi saya seperti itu, bahwa saya ketika saya percaya dengan Yesus, saya akan mendapatkan dan berbeda. Itulah teks yang saya pelajari di sini. Jadi jangan pernah ragu. Ini saya ambil ya. Jadi saya dalam program ayat dari 7 sampai 13 ini saya rasakan saya dalam dan seterusnya. Ibarat saya memakai anak-anak ini bisa ke restoran, saya harus mempersiapkan dulu restoran di mana. Saya akan tanyakan dulu tempatnya seperti apa, harus saya tanyakan harganya seperti apa, menurutnya seperti apa, seterusnya. Dan Yesus bisa tahu memberikan orang bla-bla kalau sudah terjadi terus. Ini aku luar biasa dalam ayat ini yang saya rasakan. Kalau saya nulis itu mungkin saya bagus ya. Bisa bermanfaat bagi materi sekalian. Di sini saya tertarik dengan ayat yang ke-9. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau kehendaki kami persiapannya? Di sini saya melihat
murid Tuhan itu begitu kerennya, setia. Apapun yang diperintahkan oleh Tuhan, dia langsung gak pakai tangan itu, langsung gimana kami akan mempersiapkannya. Nah, disitu siap. Jadi kalau saya bandingkan dengan kehidupan kita sekarang, bahwa Yesus itu saya ibaratkan dengan gereja, dan muridnya itu adalah kita sama saya, muridnya adalah saya, dan saya di sini mendapatkan perintah seperti ajakan itu, bahwa kamu harus taat pada gereja. Seperti murid ini taat pada Yesus, langsung bertanya, dimanakah engkau berarti kami mempersiapkannya, tanpa ada bantahan apa. Jadi kalau misalnya gereja menyuruh saya, kamu harus misa jam 5:30, udah kerja jam 6, jangan males. Kamu harus mengadakan BKSN. Ya, alasan alasan. Kalau kita sering alasan BKSN itu sulit, membosankan. Iya, membosankan. Jadi dengan kalimat ini saya nggak boleh lagi ngomong seperti itu, harus saya laksanakan. Iya, terima kasih. Saya unik, jadi intinya dari berikut teks kitab suci ini kan keberhasilan itu sesungguhnya dari persiapan. Nah, waktu kemarin itu saya tunjuk asing di seminar itu 3 kali ketemu ya. Saya hadir 2 kali, bekerja. Terakhir sisanya itu sesi terakhir saya nggak hadir itu ada pakai itu buat pasang talinya itu. Nah, waktu kemarin tugas itu saya nggak tahu bahkan gimana nih, dan saya hadir juga waktu itu 5 menit terlambat. Saya di ruang ganti itu mau mikir gini, ini saya jadi tugas atau saya pikir nggak jadi, saya langsung ke bangku umat aja doa gitu. Tapi berhubung Tuhan menegur saya, Tuhan menegur saya, ya udahlah saya laksanakan. Makanya saya tali itu ikatnya itu ya sembarangan aja dong. Biarnya di pinggir ini saya depan saya ikat gitu aja, terus saya jalan tugas saja. Jadi memang hidup ini suatu persiapan keberhasilan. Semua orang kalau ingin kerja pegawai negeri atau kerja yang posisi bagus ya harus sekolah, harus persiapan diri, harus persiapan. Jadi kemarin juga ada waktu misa saya jam 6 itu yang saya was-was, karena saya bangunnya itu susah pagi dari jam 5 kan. Itu kenapa kudus kontinu saya bangun jam 4:30, tapi saya tidur lagi. Berarti bangun jam setengah awal, setengah 6 sudah saya jadi memang intinya itu kita ingin dekat dan kita mau berjalan bersama Tuhan saja. Beda kalau kita tidak berjalan sama Tuhan, pastinya itu dari saya. Terima kasih. Baik, berjalan dengan Tuhan dari Pak Kongkong dan janji bahwa pertemuan pertama beliau dan pertemuan kedua Pak Dev. Siap ya. Kita teruskan ke langkah ke-6. Ini adalah mengenai kisah kisi-kisi, ya. Mungkin juga ada kaitannya dengan ekskatologis yang ada di teks kita. Kisah institusi adalah teks yang mulai kisahkan apa yang dilakukan Yesus pada saat perjalanan terakhir, ya, yang menjadi Paskah ini yang sangat monumental untuk kita, yang membawa kita dari keselamatan, khususnya Ekaristi. Sementara yang eskatologis itu adalah ilmu atau pengetahuan tentang akhir zaman. Nah, perjamuan terakhir ini adalah merupakan
perjamuan ekstrateologis. Ini perjamuan terakhir ada di bahan kita ya, seperti itu. Baik, kalau nanti diiringi dari pemusik kita dari KS, saya bacakan ini. Sekarang kita masuk pada langkah ke-6, yaitu penegasan pesan teks kitab suci. Sebagai seorang Yahudi yang saleh dan taat tradisi, dalam perikop ini Yesus dikisahkan sedang meminta Petrus dan Yohanes untuk mempersiapkan perjamuan Paskah dalam kesempatan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Awalnya, pesta roti tidak beragi dan pesta Paskah bagi orang Yahudi adalah dua perayaan yang terpisah. Pesta pertama merupakan festival pertanian pada permulaan panen gandum. Pesta kedua merupakan pesta suku nomaden dalam bentuk pengorbanan anggota kawanan binatang peliharaan yang lahir pertama. Dalam sejarah Israel, dua pesta ini kemudian digabungkan dalam mendapat makna baru. Hari Raya Roti Tidak Beragi dirayakan selama 7 hari. Dari Keluaran 23 ayat 14. Selama 7 hari tersebut orang Israel memanggang roti tidak beragi sampai peringatan akan malam pembebasan mereka dari perbudakan Mesir. Keluaran 12 ayat 12 sampai 40. Pesta Paskah dirayakan pada hari pertama dari rangkaian 7 hari Raya Roti Tidak Beragi tersebut. Inti perayaan Paskah Yahudi adalah tentang tindakan Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan nenek moyang mereka di tanah Mesir. Sejak saat itu orang Israel diperintahkan untuk menceritakan peristiwa keluaran ini kepada anak cucu mereka, sehingga setiap orang dari generasi ke generasi mengerti, mengenal dan memahami perbuatan-perbuatan besar Allah dalam sejarah bangsa Israel. Dari Keluaran 13 ayat 8 sampai 9. Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, kenangan akan tindakan Allah yang menyelamatkan itu senantiasa dirayakan sesuai ketentuan dari Bilangan 9 ayat 5, termasuk perjamuan Paskah. Dalam perjamuan itu setiap keluarga menyembelih seekor domba dan darahnya dioleskan pada ambang pintu. Dalam satu bagian pokok perjamuan, anggota keluarga termuda akan bertanya, mengapa mereka melakukan ini semua? Jawaban diberikan oleh kepala keluarga yang menceritakan rangkaian kisah keluaran berkat tindakan penyelamatan Allah. Setelah doa syukur, Mazmur 113, 114 dan pujian Mazmur 115, 118, mereka menyantap daging domba yang telah dimasak. Perjamuan Paskah seperti inilah yang sedang dipersiapkan oleh Yesus dan para muridnya dalam perikop tadi. Dalam kesediaan akan tradisi bangsanya, Yesus hendak bersyukur dan merayakan karya keselamatan Allah dengan mengadakan perjamuan bersama para muridnya. Dari akar pengalaman bangsa Yahudi ini, Yesus akan memberi makna baru bagi perjamuan yang diadakan. Semangat syukur ini juga yang kita rayakan dalam perjamuan Ekaristi. Berkat pengorbanan Yesus Kristus, tindakan keselamatan Allah menjadi nyata untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa. Ekaristi adalah karya keselamatan Allah bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih, ini sudah kita sampai pada langkah ke-7 untuk mengaturkan doa syukur. Sekarang marilah kita ungkapkan rasa syukur kita lewat doa spontan sebagai tanggapan atas sabda Tuhan yang kita renungkan bersama. Silakan Bapak Ibu sekalian sampaikan doa masing-masing secara spontan. Tidak dari kakek sudah ada apa-apa, silakan monggo ikut. Kalau malam hari ini kita sampaikan untuk mengikuti bulan kitab suci nasional perjalanan pertama. Itu firman banyak mengajarkan kepada kami. Biarkan firman itu bisa tumbuh dalam hati kami, menjadi langkah setiap kehidupan kami, dan menjadi kebenaran dalam setiap keputusan kami. Dalam kesempatan kepada umat dengan Barnabas dengan bijak ini, dalam setiap kepemimpinan, dalam setiap keputusan, mereka bisa bersatu, yang kuat menguatkan yang lemah, dan yang lemah semakin menjadi lebih baik karena yang berpusat pada Kristus Yesus Putra. Maka Bapak, pada malam hari ini kami persembahkan setiap renungan yang telah kami sampaikan ke dalam tangan demi nama Tuhan kami
sebagian firman. Biarlah Roh Kudus yang selalu menyertai kami di dalam hal pemahaman daripada sabda. Kami bersyukur juga atas kehadiran Romo pada kesempatan ini. Semoga Tuhan akan semakin memberikan semangat, keteguhan, dan menyemangati kami ke depan. Kami mohon. Ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu pada malam hari ini atas perselenggaraan acara doa yang pertama di bulan ini. Terima kasih Tuhan karena pada kesempatan ini kami boleh mendengarkan sharing dari teman-teman dan saudara-saudara kami di sini yang akan menjadikan pengetahuan bagi kami semua. Semoga perselenggaraan acara ini kami akan semakin mencintai kitab suci dan lebih mencintai dan juga kami mohon. Marilah kita satukan seluruh rasa syukur kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Baiklah Bapak dan Ibu, umat lingkungan juga berkabar yang terkasih dalam Yesus Kristus. Marilah kita mengakhiri bulan Kitab Suci Nasional pada pertemuan yang pertama ini dengan doa penutup yang disampaikan oleh Bapak, dan nanti mohon berkat dari kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur dapat mendengarkan sabda Putra-Mu yang menegaskan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Semoga rasa syukur kami menjadi semakin berlimpah lewat keberanian kami untuk berpegang pada sabda dan berita-Nya. Bantulah kami lewat kebersamaan dengan Yesus dalam perjalanan Ekaristi, agar semakin dapat merasakan dan mengagumi karya keselamatan dalam kehidupan setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Yang hadir maupun tidak sempat hadir bersama kita, dan semua pembicaraan kita pada malam hari ini, serta perjalanan pulang dan istirahat malam ini, juga secara khusus keluarga ini yang telah bermurah hati menyediakan tempatnya untuk kita bisa bersama-sama mendalami kitab suci, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita